Selamat datang di channel terbaru saya, Bang Novel. Kultivator Ribuan Tahun, Chapter 3. Para siswa di kelas mengikuti mata Tang Xiaoro dan melihat ke sudut tempat Fang Yu berada. Tatapan mereka jatuh pada Hidonglin di barisan depan Fang Yu. Hidonglin adalah rumput kelas-kelas 2 sekolah menengah. Dia terlihat tampan dan memiliki keluarga yang kaya. Dia adalah objek naksir rahasia di antara banyak gadis di kelas. Mungkinkah Tang Xiaoro dipindahkan ke kelas ini juga untuk Hidonglin? Donglin, keluarga Nona Tang sepertinya datang untukmu. Hu Tao di meja yang sama menyentuh Hidonglin dengan sikunya dan berkata, Hidonglin juga sedikit bingung. Ketika dia berada di tahun pertama sekolah menengah, dia mengejar Tang Xiaoro, tetapi sebelum dia bahkan bisa berbicara. Dia diperingatkan oleh seseorang yang dikirim oleh keluarga Tang. Sejak saat itu, Hidonglin tahu bahwa Tang Xiaoro bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi, tapi sekarang dia berada di tahun ketiga sekolah menengah dan akan lulus. Mengapa Tang Xiaoro datang ke sini? Mungkinkah Tang Xiaoro naksir dia untuk waktu yang lama? Memikirkan hal ini, Hidonglin meluruskan pinggangnya dan meluruskan poninya dengan mudah. Dia sangat bersemangat, tetapi permukaannya tenang dan tenang. Para siswa di kelas fokus pada Tang Xiaoruan dan Hidonglin. Adapun Fang Yu dan Fatih, mereka telah lama diabaikan. Keduanya adalah rumah gemuk dan kepribadian yang menarik. Bagaimana mereka bisa disukai oleh Dewi Tang Xiaoro? Sial, bunga lain akan dihancurkan oleh Hidonglin. Oh, andai saja aku sekaya dan setampan Hidonglin. Tang Xiaoro adalah dewi saya. Bagaimana dia bisa menyukai orang lain? Anak-anak di kelas cemburu, dan suasana hati mereka rumit. Kepala sekolah Huang Hai memandang Tang Xiaoro dengan ramah dan bertanya, Tang Xiaoro, apakah Anda ingin berada di meja yang sama dengan Hidonglin? Tang Xiaoro tidak berbicara, tetapi hanya berjalan langsung dari panggung dan berjalan ke tempat Fang Yu. Hidonglin sangat gugup, jantungnya berdebar kencang, memikirkan apa yang harus dikatakan dalam kalimat pertama. Tang Xiaoro semakin dekat, dan sudut mulut Hidonglin sedikit meningkat, mengungkapkan senyum cerah, baru saja akan berbicara, tanpa berpikir. Tang Xiaoro tidak tinggal di sisinya sama sekali, tetapi berjalan di belakangnya. Guru, aku ingin berada di meja yang sama dengan Fang Yu, kata Tang Xiaoro, menatap Fang Yu dengan mata menusuk. Kelas itu sunyi, dan para siswa di kelas membuka mata lebar-lebar dan saling memandang. Apa yang terjadi? Tang Xiaoro sebenarnya ingin berada di meja yang sama dengan Fang Yu, yang tidak memiliki rasa keberadaan? Alih-alih pancau Hidonglin. Teman sekelas, apakah Anda bersedia memberi saya posisi ini? Tang Xiaoro berkata kepada Fatih Liu yang tertegun, suaranya lembut dan anggun. Sebagai rumah yang gemuk, Fatih Liu menghadapi seorang gadis cantik dari tingkat ini dalam jarak dekat ini untuk pertama kalinya. Wajahnya memerah untuk sementara waktu, mulutnya terbuka, tetapi dia tidak bisa berbicara. Aku tidak ingin berada di meja yang sama denganmu. Sebelum Fatih Liu dapat berbicara, Fang Yu di samping berbicara. Wow, beberapa anak laki-laki tidak bisa membantu tetapi berseru. Permintaan Tang Xiaoro untuk berada di meja yang sama dengan Fang Yu sudah cukup untuk mengejutkan mereka, tetapi mereka tidak berharap bahwa Fang Yu sebenarnya akan menolak untuk berada di meja yang sama dengan Tang Xiaoro. Apakah dia tahu apa yang dia tolak? Ini adalah impian semua anak laki-laki di sekolah. Sial, kamu tidak mau, aku mau. Semua anak laki-laki di kelas berteriak dalam hati mereka. Tang Xiaoro tidak peduli dengan penolakan Fang Yu. Dia berbalik untuk melihat Laut Kuning. Merasakan sorot mata Tang Xiaoro, tubuh Huang Hai menegang. Dalam identitas Tang Xiaoro, bahkan jika kepala sekolah ada di depannya, dia harus menghormati. Sekarang dia memiliki permintaan kecil, dan Huang Hai secara alami akan melakukannya. Karena itu, Huang Hai memandangi Fang Yu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Fang Yu, sikapmu sedikit lebih benar. Tang Xiaoro baru saja bergabung dengan kelas kami. Bagaimana Anda bisa berbicara dengannya seperti ini? Kamu dan Liu Dong sering berbicara satu sama lain di kelas. Aku ingin memisahkan kalian berdua sejak lama. Persis. Biarkan Tang Xiaoro duduk di meja yang sama denganmu. Liu Dong pindah ke akhir kelompok kedua dan duduk sendirian. Pindah sekarang. Fang Yu secara alami tidak mengatakan apa-apa ketika kepala sekolah memberi perintah. Beberapa menit kemudian, Tang Xiaoro mendapatkan keinginannya dan menjadi table mata Fang Yu. Fatih Liu duduk sendirian di belakang kelompok kedua. Tang Xiaoro adalah siswa top dari kelas kunci. Semua orang harus belajar lebih banyak darinya.
Huang Hai tersanjung, bagi Fang Yu, berada di meja yang sama dengan Tang Xiaoro tidak diragukan lagi adalah hal yang buruk. Dia tinggal rendah di sekolah menengah ini selama 2 tahun penuh, sehingga sebagian besar siswa di kelas bahkan tidak bisa mengingat namanya. Tapi semua ini dihancurkan oleh Tang Xiaoro, sama seperti sekarang, meskipun dia masih di kelas, Fang Yu bisa merasakan banyak mata terpaku padanya. Hei. Fang Yu menghela nafas dan menggosok pelipisnya. Setelah kelas, Fang Yu dan Tang Xiaoro meninggalkan ruang kelas dan pergi ke atap gedung pengajaran di bawah tatapan semua teman sekelas. Aku tahu kenapa kamu datang kepadaku, tapi aku bisa memberitahumu bahwa aku tidak bisa membantumu, Fang Yu berkata dengan lugas. Tang Xiaoro menggigit bibirnya dan berkata, kamu adalah murid dewa kedokteran. Kamu pasti bisa menyelamatkan kakekku, aku berkata, aku bukan murid Xia Xiuxi, aku temannya. Fang Yu menggelengkan kepalanya. Jangan berbohong padaku, sekilas kau bisa tahu bahwa kakekku menderita kanker paru-paru dan hanya punya waktu kurang dari 3 bulan untuk hidup. Selain Magang Yao Shen, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kata Tang Xiaoro dengan tegas. Fang Yu menyesal bahwa dia seharusnya tidak mengatakan itu terlalu banyak. Jadi apa, itu tidak berarti apa-apa untuk dilihat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyembuhkan kanker lanjut, kan? Fang Yu mengangkat alisnya. Aku tidak memohon padamu untuk menyembuhkan, aku hanya berharap kau bisa memperpanjang umur kakekku dan membiarkannya hidup beberapa tahun lagi. Tolong, kita benar-benar tidak punya cara lain. Tang Xiao mata lembut memerah, dan berkata tersedak. Pada tahun lalu, keluarga Tang telah menghabiskan uang untuk mengundang banyak ahli terkenal di dalam dan luar negeri untuk mendiagnosis Tang tua, dan mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama. Penyakit Tang tua tidak dapat lagi diobati. Setelah itu, mereka menemukan kediaman Dewa Obat Xia Xiuxi setelah semua kesulitan, tetapi Dewa Obat telah meninggal tanpa berpikir. Sekarang, Fang Yu, yang muncul di kediaman Yao Shen dan bisa melihat penyakit Tang sekilas, adalah yang terakhir. Seorang gadis cantik tingkat Tang Xiaoro ingin menangis, dengan penampilan yang menyedihkan. Selama dia adalah pria normal, dia tidak bisa mengendalikannya. Namun, Fang Yu bukan manusia normal, dia adalah monster tua yang telah hidup selama hampir 5.000 tahun. Maaf, aku tidak bisa melakukan hal yang sama, kata Fang Yu. Dengan begitu banyak orang di dunia yang menderita kemalangan, Fang Yu tidak bisa menyelamatkan semua orang, apalagi menyelamatkan semua orang. Fang Yu hanya ingin hidup dengan acuh tak acuh, berharap untuk menembus periode pemurnian Qi suatu hari. Dia bukan pahlawan, juga tidak ingin menjadi pahlawan. Tidak peduli berapa banyak yang kamu inginkan, kami mampu membelinya. Tang Xiaoro berkata lagi. Aku benar-benar tidak bisa membantumu, dan aku tidak butuh uang, jawab Fang Yu ringan, berbalik untuk pergi. Setelah 2 langkah, dia berbalik dan berkata, ngomong-ngomong, aku harap kamu bisa pindah. Aku tidak ingin berada di meja yang sama denganmu. Aku benar-benar. Aku benci masalah. Melihat Fang Yu pergi tanpa melihat ke belakang, Tang Xiaoro memucat karena marah. Tapi Fang Yu ini, di sisi lain, tidak memasukkan minyak dan garam, dan juga terlihat tenang dan berangin. Benci masalah? Lalu aku akan membuat masalah untukmu. Tang Xiaoro mengertakkan giginya. Keduanya kembali ke ruang kelas, dan tidak ada komunikasi di beberapa kelas berikutnya. Sampai akhir kelas terakhir di pagi hari, Fang Yu masih tidur di meja, sementara Tang Xiaoro mengatur buku-buku dan menusuk bahu Fang Yu dengan jari hijau. Fang Yu, mari kita pergi makan siang bersama, kata Tang Xiaoro dengan suara manis. Fang Yu mengangkat kepalanya dan memandang Tang Xiaoro yang tersenyum seperti bunga, merasa tidak enak. Lupakan saja, kamu terlalu lelah tadi malam, tidur, aku akan membawamu makan malam nanti, dan menunggu dengan patuh. Mata indah Tang Xiaoro bersinar dengan licik, dia bangkit dan meninggalkan ruang kelas. Di kelas, para siswa yang mendengar kata-kata Tang Xiaoro sudah gila. Kalimat ini terlalu informatif. Apa artinya terlalu lelah tadi malam? Apa arti rasa malu dan malu di wajah Tang Xiaoro ketika dia mengatakan ini? Mungkinkah Tang Xiaoro diberikan oleh Fang Yu? Menghadapi mata cemburu banyak anak laki-laki di kelas, Fang Yu tenang dan tenang. Tampaknya Tang Xiaoro tulus untuk menimbulkan masalah baginya. Namun, untuk menyebabkan kesalahpahaman, Tang Xiaoro bersedia menodai reputasinya sendiri, yang kejam. Namun, Fang Yu tidak peduli sama sekali. Dia membenci masalah, bukan berarti dia takut akan masalah.
Bukankah itu hanya terkenal di sekolah, dan kemudian menjadi cemburu pada sekelompok anak kecil yang tidak memiliki rambut? Apa ini? Jika seseorang yang telah berlatih selama hampir 5.000 tahun tidak dapat menangani tipu daya seorang gadis remaja, ia mungkin juga bunuh diri. Fang Yu berdiri dan ingin menemukan Fatih Liu untuk pergi ke ruang makan untuk makan malam, tetapi dihentikan. Hei, Fang Yu, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu dan keluar koridor untuk berbicara. He Donglin di barisan depan adalah pembicara. Terima kasih telah mendengarkan. Bila Anda menyukai channel ini, mohon dukungannya dengan mensubscribe, like, dan komen. Ditunggu ya.